Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 tentang penghujan. Pembelajaran yang kita pelajari ada 4, yaitu pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Nah, kali ini pembelajarannya kita hanya membaca cerita. Sedikit pengetahuan ya. Nah, kita buka bukunya di halaman 112. Hari ini hujan turun dengan deras. Fatima berencana pergi ke rumah nenek. Fatima akan pergi bersama ibu. Fatima menunggu hujan reda. Menunggu hujan reda terasa sangat lama. Nah, karena hujan tidak tahu kapan ia berhenti. Nah, sambil menunggu hujan, sekarang mari kita bantu Fatima untuk mengukur lamanya waktu. Ternyata kita bisa mengukur lamanya waktu. Perhatikan gambar berikut. Sambil menunggu hujan reda, Ibu Fatima memasak nasi. Nah, memasak nasi membutuhkan waktu yang lama. Lalu, sedangkan Fatima membantu ibunya untuk menuangkan teh ke gelas. Kalau menuangkan teh di gelas membutuhkan waktu yang sebentar. Sekarang, apakah kamu sudah mengerti arti lama dan sebentar? Nah, kalau lama artinya membutuhkan waktu yang banyak, yang panjang. Nah, itu namanya lama. Kalau sedikit atau sebentar artinya membutuhkan waktu yang sedikit, sebentar aja waktunya. Gak lama-lama, gak nyampe berjam-jam. Nah, itu ya, bisa dibedakan. Lalu kita coba berilah keterangan lama atau sebentar pada gambar berikut. Nah, ada Titus yang mencuci tangan, lama atau sebentar? Sebentar ya. Ada Anton yang main layang-layangan, lama atau sebentar? Lama ya. Ada Anton yang yang sedang memakai baju, lama apa sebentar? Sebentar. Kalau Lani memakai sepatu, lama. Kalau Fatima tidur, lama. Kalau Ratna menonton TV, sebentar. Lalu, ayo kita bermain perankan tokoh Titus dan Anton. Simaklah percakapan berikut. Pada siang hari, hujan turun. Waktu menunjukkan bahwa jam pulang sekolah berakhir. Anton jalan keluar kelas bersiap untuk pulang. Anton memakai payung karena hujan turun. Titus diam menunggu di depan pintu kelas. Anton menghampiri Titus. Ternyata Titus tidak membawa payung. Nah, percakapannya seperti ini. Anton, hai Titus, kenapa kamu hanya berdiri di depan pintu? Kata Titus. Oh, hai Anton, iya aku menunggu hujan reda. Kata Anton, kenapa kamu tidak langsung pulang? Terus kata Titus apa? Aku lupa membawa payung. Kata Anton, apakah kamu juga tidak membawa jas hujan? Terus jawabnya Titus, aku tidak punya jas hujan Anton. Nah, kata Anton, kalau begitu mari pulang bersama. Terus jawabnya Titus, benarkah? Terus Anton berkata, iya, kita gunakan payung bersama-sama. Rumah kita berdekatan. Terus kata Titus, wah terima kasih Anton, kamu baik sekali. Nah kata Anton, iya sama-sama, mari kita pulang. Oke, pembelajaran yang ada dalam percakapan ini, jika kita dalam posisi Titus atau Anton melihat teman kita tidak membawa payung dan rumahnya berdekatan dengan kita ajak pulang bersama. Dan tak lupa ucapkan terima kasih karena diajak pulang bersama. Lalu di pembelajaran 4, Made dan Lani pergi bermain. Mereka bermain di lapangan belakang rumah. Di sana, teman-teman lain sudah menunggu. Siang ini cuaca mendung, angin bertiup sepoi-sepoi. Made bermain layang-layang. Angin dapat menerbangkan layang-layang. Layang-layang Made dapat terbang tinggi. Lani bermain kincir angin. Lani berlari sambil memegang kincir angin. Angin memutar kincir angin. Nah, jadi ketika cuaca mendung, angin bertiup sepoi-sepoi, itu bagus ya untuk bermain layang-layang. Tapi kalau sudah turun hujan, sebaiknya pulang. Nah,
Lani pernah bermain kincir-kincir sambil berlari, kincir angin. Nah, tanpa berlari pun anginnya akan menghampiri kincir angin dan berputar. Coba kalian buat saja kincir anginnya di halaman 123. Lalu kalian praktekkan. Jika terkena angin, kincir anginnya akan memutar. Lalu di halaman 126 bacalah cerita di bawah ini. Cuaca hari ini mendung, matahari ditutupi dengan awan. Anton dan teman-temannya bermain di sungai. Air sungai cukup dangkal. Mereka berjalan menyusuri sungai. Mereka berpegangan pada bambu. Bermain di sungai harus berhati-hati. Mereka tidak banyak bercanda saat bermain air. Mereka bermain tidak terlalu lama. Sangat menyenangkan bermain di sungai. Nih, mereka berpegangan. Nah, oke. Untuk teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, kalau bermain di sungai, perhatikan selalu izin ke orang tua. Ya. Lalu jangan pernah bercanda saat di sungai karena bisa saja kita terkena batu yang licin, lalu jalannya harus pelan-pelan, berhati-hati, berpegangan. Nah, karena sungai sangat licin jalannya dan sulit kalau misalnya berjalan di air. Oke. Lalu di halaman 129 di pembelajaran 5, bacalah cerita di bawah ini. Hari ini hujan turun sangat deras. Angin berhembus cukup kencang. Hujan turun dari sore hingga malam. Banyak genangan air di halaman rumah. Ratna tidak bisa pergi bermain keluar. Sore hari Ratna bermain di dalam rumah. Ratna bermain congklak. Ia bermain bersama ibu. Setelah itu, pada malam hari, Ratna belajar. Ratna belajar ditemani oleh ibu. Wah, asik ya, seperti Ratna. Bermain congklak adalah permainan tradisional. Kalau kita berada di posisi sore sampai hingga malam hujan terus, boleh mainnya di rumah ya. Jangan main di luar karena hujan. Atau boleh sambil belajar menunggu hujan. Lalu di halaman 131, hujan deras dari sore hingga malam. Angin pun berhembus sangat kencang sampai tertiup angin akibat hujan semalam. Sampah ya. Halaman dipenuhi oleh sampah. Halaman menjadi kotor dan tak sedap dipandang. Fatima dan teman-teman sekelasnya melakukan kerja bakti. Mereka bersama-sama membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas. Ada yang menyapu halaman, ada yang memasukkan sampah ke kantong plastik. Halaman sekolah menjadi bersih dan indah sekali. Nah, ini namanya kerja bakti sama-sama, berarti menyelesaikan pekerjaan dengan bersama-sama. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan terasa ringan, mudah, dan cepat terselesaikan. Lalu Ratna dan Titus memungut daun-daun, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, mari kita hitung lamanya waktu mereka memungut daun. Ternyata kita juga bisa menghitung dengan cara mengukur waktu dengan cara berhitung. Nah, misalnya Ratna sama Titus dikasih tantangan memungut 20 lembar daun. Caranya Ratna memungut 20 lembar daun, lalu Anton berhitung mulai dari angka 1 untuk mengukur waktu. Jadi dari angka 1 Ratna mulai nih mengutin daunnya sampai 20 lembar. Nah, Anton berhenti pada hitungan ke-18. Kenapa berhenti? Karena Ratna sudah mengumpulkan 20 lembar daun. Maka waktu yang dibutuhkan Ratna untuk memungut 20 lembar daun adalah 18. Lalu gak mau kalah nih, Titus juga mau memungut 20 lembar daun. Nah, Anton berhitung mulai dari angka 1 untuk mengukur waktu.
Lalu Anton berhenti pada hitungan ke-15 karena Titus sudah memungut 20 lembar daun. Maka waktu yang dibutuhkan Titus untuk memungut 20 lembar daun adalah 15. Lebih cepat ya. Lebih cepat Titus. Nah, kalian juga bisa mengukur waktu dengan berhitung dengan cara bermain. Misalnya bermain mobil-mobilan sama temen. Nih, hitungan 30 udah ya main mobilannya, terus gantian. Bisa seperti itu ya. Kalian boleh coba di rumah. Lalu di pembelajaran 6, malam hari setelah belajar, Ratna merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makan malam untuk keluarga. Ibu memasak makanan yang lezat. Sebelum makan, Ratna mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu dia duduk di meja makan bersama orang tuanya. Sebelum menyantap makanan, Ratna berdoa terlebih dahulu. Ratna makan dengan tenang. Dia tidak banyak berbicara atau bercanda. Ratna juga menghabiskan makanannya. Nah, ini adalah tata tertib makan di keluarga Ratna. Bagaimana sikapmu saat makan bersama keluargamu? Tentunya baik ya, seperti Ratna, tidak berbicara dan bercanda, makannya dengan tenang. Nah, apakah sudah sesuai dengan aturan saat makan di keluargamu? Kalau sesuai, sebutkan sesuai. Kalau tidak, bilang tidak. Kenapa tidaknya? Nah, oke. Lalu di halaman 141. Nah, tahukah kamu bahwa lagu juga dapat menjadi alat ukur waktu yang tidak baku? Tadi berhitung. Nah, berhitung bisa menjadi alat ukur waktu. Sekarang ada lagi. Mari menghitung, mengukur waktu temanmu saat bercerita. Kita ukur dengan lagu. Nah, bisa nih dengan lagu. Lagunya boleh pelangi, boleh apapun yang kalian sukain. Nah, terus dengan cara memainkan lagu pelangi, nah kita setel nih lagu pelangi dari audio, dari HP. Ulangi hingga temanmu selesai membaca ceritanya. Kemudian tulislah hasil pada tabel berikut. Nih kayak si Made lagi cerita ke teman-temannya, terus sama pak gurunya dihitung waktunya dengan menggunakan lagu pelangi. Lalu, nah contohnya ada nama siswanya Lani lamanya bercerita berarti 2 lagu pelangi dia berceritanya. Nah, berarti mengukur waktu dengan alat ukur tidak baku bisa dengan berhitung atau dengan menggunakan lagu. Boleh kalian praktekkan. Nama-nama siswa siapa aja, teman-teman kalian bercerita panjang, lalu dihitung dengan lagu ya, atau berhitung. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M. Itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.